memberikan counter mereka ke arah tim Falcon. But it's okay, kita langsung akan masuk ke dalam drafting phase kali ini. Game kelima, game penentuan siapakah yang akan pulang. Apakah Arki Hoshi atau Falcon Esports? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa pun sudah kupanjatkan dan buat kalian semua yang ada di rumah. Mari kita serukan suara. Mari kita tempelkan tangan kalian ke layar kaca, kita satukan suara. Kita dukung dari rumah, dari jauh. Indonesia, the last chance, kesempatan terakhir Arki Hoshi untuk melaju ke babak selanjutnya. Amin. 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 Dan sekarang sudah ada Franco yang di-ban dari Arki Hoshi merupakan sebuah Yes! bentuk respect menuju kepada Naomi semenjak tadi di game yang ketiga dan game yang keempat Franco-nya sempat menjadi malapetaka. Maaf, keceplosan. Itu namanya refleks, maaf. Reaction. Itu Iya. maksudnya aku, yes, draft yang berbeda maksudnya begitu ya. Apakah ini sebagai sebuah jawaban juga untuk Arki Hoshi karena memang presence dari Franco-nya ini benar-benar menyebalkan. Tapi kita tahu sendiri Naomi itu nggak cuman dengan Franco-nya dia bisa memberikan sebuah inisiasi, masih banyak hero dengan pool yang luas dan akhirnya ada perbedaan juga kali ini dengan glue yang diamankan di pick awal. Berarti Joy-nya, apakah ini akan diamankan oleh Yellow Flash? Sempat dibawakan juga sama seorang Yellow Flash sebenarnya Betul, antara di group sebenarnya. stage ataupun di knockout stage di awal-awal ya. Atau jangan-jangan dengan sekarang melihat bagaimana Kari yang di-ban, Ya. Grok yang di-ban, One yang di-ban, masih ada beberapa pertukaran yang mungkin ingin diamankan oleh teman-teman dari tim Falcon. Tapi dengan Glue di first pick ini udah menurutku bagus banget. Ya. Dan bisa dipadukan juga dengan Lunox yang sedari tadi Clay amankan di game 1 sampai dengan game yang keempat. Iya, masih Ini jadi full combo Lunox yang bagus. namanya. Full Lunox dari game 1 ya. Iya, Wah. ada Kaja yang pertama yang diamankan, begitu juga dengan satu hero lagi dan Wah. Zipix Lunox. Clay akan memainkan hero yang berbeda, Varsha mungkin yang akan diamankan untuk saat ini. Karena untuk menyentuh ke arah jaraknya dari Lunox, Varsha Yes. bisa saja dibawakan dengan Dan- tempo yang begitu cepat dengan menggunakan Burst of Throw. Aku Iya. lebih prefer ke arah Eve. Karena ini akan membuat seorang Lunox akan tidak berdaya di dalam kotak reward manipulation dan bahkan R7 tidak harus terlalu terburu-buru ketika ada Feather Extract dan dilindungi dengan seorang Deden Advocaat. Kalau Varsha ada maksimal utility-nya. Bentar, masalahnya kalau misalkan dia bawa Yves, ini Lunox-nya mau ditaruh di mana dulu nih? Mau ditaruh di gold lane atau dia taruh sebenarnya nanti di area mid lane? Kalau di area mid lane aku setuju. Karena Yves mau gimana pun jaraknya akan menang banget. Ya, Apalagi benar. dengan Varsha. Ada Oke. dua lah untuk artileri area of effect yang begitu luas. Tapi kalau misalkan ditaruh di gold lane dan Yeah. ternyata diubah skenario-nya, mid lane-nya kali ini mengamankan hero seperti Lilia, hero yang setipe juga dengan Varsha dan juga Yves, menurutku ini yang bakal berbahaya karena berarti akan ada outdraft yang terjadi dari skenario teamfight yang tadi Ranger Mas sebutkan. Game kelima yang penuh dengan misteri ya bisa dibilang. Tapi Shadow Pick langsung menuju ke Nah, arah kan? Valentina. Berarti Kan? Lunox di arah gold lane. Lunox gold lane. Tapi ini bisa di-ban loh semuanya. Bisa Varsha banget. sama Eve bisa Varsha langsung Yves di-ban. bisa diamankan tapi tidak juga dengan Lilia. Berarti kalau misalkan disisakan Lilia menurutku Oh. bisa jadi Deden jangan fokus sama Lilianya. Fokus Tapi- sama satu hero yang dia suka waktu season 8 atau season 9 juga dia mainkan. Xavier. Ah. Xavier. Aku Itu setuju dia. sih. Karena apa? Xavier. Karena mungkin sekarang kita udah mulai tutup dari hero-hero assassinnya yang sulit untuk ke arah backline. Iya. Mencoba all in ke arah backline masih ada R7, masih ada Alper di depan sana dan Deden bisa melakukan sebuah serangan global prison. Dan ketika udah ada Fanny, backline itu dia. ini terbuka. Udah. Mungkin Link Fanny ya yang akan diamankan Yes. nantinya dari segi banning phase dan Yves juga sudah dibuang. Jadi memang akan ada pertukaran mungkin dari Feather Airstrike saja sehingga Justin akan lebih memilih untuk Clay yang bakal di copy. Linka di sini atau Granger. Granger juga masih possible sih ya Ingat tanpa Zipix, adanya iya kan? Horseman ya kan. Ketika non marksman dia akan Iya. membawa Granger. Tapi sebenarnya Grangernya udah dijawab sama Glue. Kan di Iya. game yang sebelumnya juga di game yang kedua kita udah melihat bagaimana Glue yang benar-benar membombardir sekali dari R7 ketika ada Granger di sana tapi ternyata Link yang disisakan untuk saat ini. Link, ini bisa jadi pilihan yang bagus sebenarnya untuk Ya. tim Falcon meskipun ada beberapa efek tahun nantinya, efek grab-grab juga yang bisa diamankan oleh R7. Dan atau mau disimpan dulu nanti, terakhir-terakhir aja untuk ngambil ke area Linknya. Link last pick menurutku oke-oke aja. Asalkan mungkin mereka udah menemukan jawabannya untuk di area EXP lane. Karena mau bagaimanapun sekarang hero yang tersisa mungkin seperti Lapu-Lapu akan menjadi opsi atau bahkan Joy yang sebenarnya masih ada sampai dengan saat ini. Dia mau ambil Uranus kayaknya. Uranus? Uranus atau Lapu-Lapu?
Aku sih nggak tahu kenapa Lapu-lapu padahal most pick dari Falcon loh. Iya. Tapi aku belum lihat lapu-lapunya hari ini. ya. Dan Uranus. Uranus, ini adalah hero yang cukup beresiko sebenarnya diamankan oleh Falcon. Win rate-nya 0%. Ya karena mau bagaimanapun Uranus tidak menjadi favorit untuk sekarang di EX9. Iya. Dan melihat tren yang mungkin sekian banyak banget dari EX9, lapu-lapu itu jadi opsi yang luar biasa banget. Dalam teamfight dia punya damage, dia punya shield absorb juga, dan dalam winning Iya. condition dia itu bisa menekan Wah. ke arah high ground defendernya, dan itu yang mungkin akan beresiko bagi Varsha yang mungkin saja masih bisa diamankan oleh Clay di game yang kelima kali ini. Lolita, Varsha, area of impact, ini dia hero untuk RRQ Hoshi. Hero untuk RRQ Hoshi udah lengkap kali ini. Team fight yang mungkin bakal nanti menjadi prioritas, dan Skylar yang mengamankan Beatrix ini bakal menjadi salah satu jawaban juga nampaknya, apalagi dia akan berhadapan dengan seorang Lunox nantinya. Tapi pilihan terakhir, apakah benar akan mengamankan Link untuk Link? teman-teman dari tim Falcon? Atau Granger. Menurut aku, kalau dia mengamankan Link, dia akan tercounter sekali dengan pergerakan dari seorang Albert. Betul. Dan Granger ini adalah salah satu hero yang bisa menumbangkan Varsha dengan instan dari jarak jauh. Tapi masalah utamanya adalah Lolita, jadi kayaknya menurutku bukan opsi yang bagus banget kalau misalkan membawa Granger juga. Karena mau bagaimanapun Rhapsody akan sedikit terhalau dengan hadirnya Rhapsody. Dan untuk sekarang Ken, ini dia last pick-nya. Apakah jangan-jangan Granger? Satu-satunya yang bisa menggapai Memang. dari jarak jauh, Betul. walaupun ada Lolita sekalipun. Tapi karena kalau dia pilih ke arah satu buah Link, itu udah masuk ke dalam. Itu namanya nyerahin nyawa. Tinggal kita nantikan bagaimana aksi dari Guardian Bulwark-nya Betul. Tamfin. Tameng Fin. Tamengin. Dan bahkan Oke. kita lihat Fin Moment akankah kembali Tercipta. bersinar lagi Sign berasal dari Diamond. Shine bright like a diamond. Like that, Mantap. like that brother. Like that. Sister dong. Sister. Sorry brother. Oke, yang di luar, yang di dalam, ini kesempatan terakhir untuk RRQ Hoshi untuk bisa mendapatkan kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya. It's okay, no problem. Kita lupakan yang sudah terjadi 4 game sebelum ini. Kita mulai lagi semua dari nol. Reset best of one. Kita seperti abang-abang SPBU. Mulai dari nol. ya. Karena Oke. kita yakin, karena kita bisa untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan yang di rumah, jangan mau kalah di kolom komentar. Saatnya Indonesia, dan kita bakal sebentar lagi melaju ke last game for RRQ Hoshi dan juga Falcon di M4 World Championship. Dan kita berharap Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Amin. Yes, harapan terbaik pastinya untuk teman-teman kita yang bertanding di Indonesia. Dan kita akan melihat juga positioning yang langsung dilakukan oleh kelima pemain dari masing-masing tim. Kesempatan terakhir siapakah yang akan pulang di hari ini. Karena kalau kita lihat dari babak early game-nya, ini bakal ada pressure-pressure dari seorang Valentina dan juga bahkan Naomi sebagai seorang kaja. Oke, di top lane juga akan ada sedikit spray down, dan ini dia satu buah permainan yang cukup sering terlihat ketika menggunakan Varsha dengan rotasi cepat ke arah gold lane-nya. Dan bahkan dengan kekalahan kita tadi di game keempat, jangan patah semangat, kita minta semangatnya dulu Indonesia, mana semangatnya? Itu dia. Kita berikan semangat kepada para pemain, kita percayakan, kita pasrahkan semua kepada para pemain, kita percayakan kalau kita bisa melaju ke babak selanjutnya. Yes, dan kali ini pertukaran atau rotasi akan segera dilakukan juga pastinya oleh seluruh tim yang bertanding. Dari mulai R7 bagian bawah, dia bakal nge-pressure terus karena yellow flash-nya pastinya. Tapi pressure yang lain juga diberikan oleh RRQ menuju ke area purple buff. Efek stun-nya masuk ke arah seorang Naomi, bahkan memaksa adanya satu flicker yang harus dikeluarkan. Oke, dan ini dia invasi jungle yang biasa dilakukan RRQ. Tebakan retribution, resource point, dan tidak berhasil mendapatkan. Tapi first blood ditutup oleh seorang Albert di area jungle. First blood by Infinix berhasil didapatkan dengan manis walaupun tidak bisa mendapatkan satu buah purple buff-nya. But it's okay. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu jadi satu keuntungan yang besar sekaligus mematahkan win rate ya dari tim Falcon kalau kita ngomongin ke arah first blood-nya. Yes, dan ini akan menjadi setup juga untuk RRQ Hoshi di area turtle. Karena dengan setup yang akan lebih matang, tentunya ini akan menjadi sebuah turtle yang akan snowball dari teman-teman RRQ Hoshi ketika kita ngomongin soal bagaimana menit kedua yang benar-benar dipegang penuh oleh Albert. Bahkan lihat permainan dari Ken, rotasi ketika dia tahu dia sedang kalah level dengan pergerakan Albert. Dia langsung ke arah soul lane. Sekali lagi menjadi pilihan, looking for outplay. Dan bahkan kali ini hampir saja mendapatkan outplay dari seorang Skala, dan Wait menutup pergerakan dari seorang Ken dan membuat dia tetap bertahan di depan sana dengan shieldnya.
Guardian Walks yang membuat seorang Zipex gak bisa menembus lebih dalam lagi. Iya, what a nice move dari seorang Vin kali ini 16 yang on point. Meskipun tadi ada sedikit copy ultimate juga yang dilakukan oleh seorang Justin. Tapi ini dia itemization sejauh ini yang udah diamankan oleh kedua pemain. Tapi sabar, Naomi menerima damage yang cukup besar. Pressure dari Albert, dia bakal coba untuk menginvade perlahan. Tapi pasti nampaknya ke area jungle dari tim Falcon. Ini dia combo dua bucin, Deden dan juga Albert berada di garis depan. Tidak ada kenal takutnya sama sekali Profesor kami. Iya, invasi dan invasi. Mereka mau melakukan sebuah serangan dari awal karena mau bagaimanapun ketika kita melihat Fredrin, sosok tank yang begitu luar biasa kuat, langsung menembus kepada satu sosok jungler yang marksman begitu squishy di depan. Ini akan jadi sebuah malapetaka kalau misalkan Falcon tidak bisa bertahan di early game. Dan ini lihat, Luminon Blast, semuanya keluar, bakal Federal Airstrike. Bahkan dari seorang RC pun akan menjadi satu buah korban atas tumbalnya para pembuff yang dimiliki dari Ken. Setidaknya membuat seorang Ken ini under condition dan di arah top lane. Solo pick off terhadap seorang Skylar. Zipex mendapatkan poin kill yang mahal. Walaupun tadi outplay tidak berhasil didapatkan oleh Skylar, tapi Skylar tetap berhasil ditumbangkan di babak selanjutnya. Iya, saya cukup disayangkan ya ketika dari Zipex-nya berhasil mendapatkan ke area seorang Skylar-nya. Tapi untuk saat ini, XP Lane sebenarnya bakal ada di situasi yang cukup berbahaya bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Karena dua pemain bisa memasuki, bisa menginvade, bahkan mendapatkan sampai setengah ke arah platingan gold untuk outer turretnya. Dan di area mid lane-nya, Feather Attack kembali lagi dibuka. Justin bakal menjadi target, tapi ada seorang Albert juga yang bakal coba untuk menusuk. Karena seorang Naomi masih bisa dihindarkan sejauh ini. Lihat ini, dua combo sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Albert dan juga Deden ditempel kemanapun. Dan rotasi menuju ke arah para pemain tim Falcon. Yang mungkin akan coba didapatkan oleh tim dari Falcon. Yang dimana kita lihat Albert akan lagi-lagi memancing keributan di arah satu buah shuttle. Akan ada tembakan sedikit, Justin di arah belakang, langsung ada satu Marina Rama, tidak ternyata Nomenon Blast-nya tidak berhasil mendapatkan apapun. Aduh, retribution dipecah didapatkan, terpaksa Skylar menyelamatkan satu buah buff shuttle. Menuju ke arah Zipex, tim terlalu besar diberikan dan R7 bahkan di sini. Mata mungkin didapatkan oleh seorang Albert. Justin tersiksa, tiga hilang, Ken terperangkap, gak boleh pulang, mau jadi goyang, terpaksa di diamond. Ini dia, Ararki Hoshi mendapatkan Ken dan almost wipe out di arah top lane. 5 pemain dari RRQ Hoshi berhasil mendapatkan eliminasi yang benar-benar menguntungkan. Mulai dari damage yang diberikan oleh seorang Albert, bisa menumbangkan ke arah Yellow Flash, itu udah menjadi satu poin penting. Dan bahkan kali ini Skylar langsung bisa menciptakan sebuah space di area top lane-nya. Hancur sudah satu outer turret, Prof. Ya, ini sebuah tren positif sekali untuk mengamankan Blade of Despair dan juga nanti akan menuju kepada Fury Hammer. Mungkin langsung akan menuju kepada satu buah Hunter Strike bagi sosok Skylar yang benar-benar baru saja menumbangkan satu buah turret di area top lane. R7 sudah menjawab juga dengan Radiant Armor, jadi untuk magical damage yang akan diberikan oleh Justin dan juga Zipex cukup tertahan. Hanya saja dia membutuhkan Arcana Shield nantinya di kemudian hari untuk di menit yang ke-10 ke atas. Untuk sekarang Albert sekalipun sudah selesai juga dengan Radiant Armor dan sepertinya akan langsung menuju kepada satu buah antivirus agar menahan serangan dan penetration tinggi dari Ken. Oke, kita lihat hampir ada satu Warrior Rapati mengenai seorang Zipex tapi ditembak tidak diterima cintanya. Aduh. Dan di arah bottom lane dari seorang R7 ini masih coba bertahan sendiri di laning phase-nya. Melihat ada Yellow Flash di sana dengan stack yang dimiliki tapi Albert tidak kenal takut. Ini dia, Albert roboh maju ke arah depan dan Naomi masih coba untuk mencari momentum gimana caranya dia bisa mendapatkan satu poin atas tim RRQ. Ini beda dengan Franco. Franco tidak harus initiate langsung dari depan. Franco bisa dari belakang. Sedangkan untuk dengan Kaja, initiate dari depan dan dia ngilangin semua soft kill escape mekanismenya akan menimbulkan barter satu untuk satu, Profesor. Iya, apalagi dengan flicker ya. Ini wajib banget Naomi punya flicker sebelum melakukan sebuah setup. R7 versus everybody di arah bottom lane. Mencoba untuk menunggangi satu orang. Masih bisa menuju ke arah belakang. Sayang sekali. R7 tidak berhasil diselamatkan. Tapi di sisi di arah top lane, seorang Albert akan memberikan sedikit hadiah untuk R7 dengan turtle-nya. Setidaknya ada buah tangan turtle lane by Ubesco. Betul sekali, masih ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi dengan 3 turtle. Lagi-lagi tren positif yang mereka berikan, Feather Attack udah mulai dibuka juga, mengusir, mencoba untuk mencari target ke arah inner turretnya, tapi sayang sekali tembakan yang diberikan ke arah seorang Zipex masih bisa dihindarkan dengan adanya Order Brilliance. Oke, dan udah mulai lemas nampaknya dengan hampirnya tertembak untuk secara komplit. Order Brilliance setelah diinformasikan tidak ada. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka lebih bermain dengan objektif yang mereka miliki. Oh my god, Vin dan Skylar akan coba membuka vision di arah top lane. Sedangkan dari R7 dia mengganggu Ken-nya, lihat nih Vin.
Iya, sekarang ini Ken-nya tadi sempat nyulik juga ke arah Arky Hoshi kalau kita ngomongin ke arah orange buff-nya. Tapi purple buff bisa diamankan, cuman masalahnya outer mid turret nih. Yang bakal jadi bahaya ketika outer mid turret dari Falcon-nya bisa tumbangkan, berarti rotasi lebih bebas bisa dilakukan oleh Arky Hoshi. Skylar mencoba untuk memberikan satu pengecekan terlebih dahulu ke area semak-semak dan Malefic Roar udah dari tangan dari seorang Ken. Dan bahkan outer turret udah mulai runtuh. Yang lebih berbahaya adalah karena top lane ini kan innernya udah hancur ya. Iya. Ararkyoshi harus berfokus sama area bottom lane untuk mendapatkan inner juga. Karena biar Falcon juga men-trigger untuk bagaimana positioning dari area jungle yang harus mereka save terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang, mau bagaimanapun caranya, Falcon akan under dari segi goldnya. 4.000 gold sudah menjadi bukti bahwa Ararkyoshi sedang unggul-unggulnya. Tapi ingat, top lane Magic Sentry terbuka. Magic Sentry bisa menjadi salah satu alasan nanti ketika Lordnya diketahui oleh teman-teman dari Falcon ketika Ararkyoshi mencoba untuk melakukan sebuah setup di area top lane. Untuk sekarang Lightning Truncheon sudah cukup bagi Clay, tapi setidaknya dia pun tetap akan membutuhkan satu item seperti Winter Truncheon agar bisa selamat dari serangan Naomi dengan Divine Judgment. Oke, dari segi permainannya ini kita bahkan lihat mereka tidak ada yang mau menculik satu sama lain. Konsil dibalas konsil, gak peduli berapa lama cooldownnya, yang penting gimana caranya sustain, tidak ada fight sama sekali. All in one. All in one atau apapun kita tidak ada yang tahu, tapi lihat di arah bottom lane Zipes sudah terlihat posisinya dengan seorang Naomi. Mencoba buka vision, tapi akan ada Lordkah yang akan didapatkan oleh tim Ararkyoshi. Kenapa? Karena udah ada informasi, udah ada suara jegir dan ada air mancur di sana. Iya, satu Lord ditukarkan dengan outer turret di bagian bottom lane, Lord Lane by UBS Gold pastinya. Ini menambah kesempatan untuk Ararkyoshi dan bisa dibilang trade yang dilakukan oleh tim Falcon untuk menukar ke arah outer turret belum terlalu worth it. Dan ini masih menunggu juga combo dari Clay dan juga Skylar. Yep. Karena kita tahu sendiri bahwa dengan Feather Airstrike dan juga cukupnya Renner Apathy dengan damage yang ketiga, apalagi udah selesai dengan Breath of Despair, itu bisa menghilangkan, bahkan udah bukan menumbangkan lagi, menghilangkan. Masalahnya abis kena Feather Airstrike itu orangnya jadi diem. Dan kena kena efek immobilize. slow. Nah, kena efek slow. Ditembak sama Skylar. Ditembak. Itu biasa diterima cintanya. Wah, itu dia tidak bisa ditolak, apalagi Skylar sekarang sudah selesai dengan Malefic Roar. Jadi akan lebih dalam lagi bagaimana physical damage yang diberikan oleh satu Renner yang Ini akan dia. langsung menembak. Renner Apathy. Itu adalah tembakan perkenalan terhadap seorang Skylar terhadap Zipox. Ya kan, makin kenal, tak kenal maka tak sayang. Akan makin lebih berhati-hati Zipox berada di dalam posisinya di top lane. R7 benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia mendorong waving-nya di arah bottom lane. Para pemain dari tim Falcon. Finn seperti biasa konsel telah dikumandangkan. Lihat Kenya. Itu dia combo yang telah diberikan, satu hit plus satu body damage dari serang Clay menumbangkan Ken dengan instant pick off dari top lane. Sepertinya mereka akan mencoba untuk menabrak BS Turret jarak top lane. Ararkyoshi mencoba untuk benar-benar bermain dengan disiplin karena beda banget dengan keuntungan 7.000 gold. Sebenarnya mereka bisa nabrak minimal dapat satu atau dua lagi, tapi enggak, mereka jaga berdirinya aja itu enggak lewat dari BS Turret. Benar-benar Iya. disiplin banget. Mereka menjaga asa agar tidak terjadinya shutdown atau comeback karena mau dari sisi manapun ini Albert mahal banget harganya. Walaupun memang sulit untuk ditumbangkan, tapi nanti di area late game bukan berarti untuk sekarang Albert mungkin tidak bisa di pick off. Oke. Lagi dengan adanya Naomi dan juga Zipix. Berarti di game kelima ini RRQ benar-benar merubah gameplay mereka dari yang Betul. mereka bermain inisiator, dia bermain apa? Counter setup. Counter Iya. set. Karena Falcon dari tadi ketika di inisiator di setup balik sama RRQ itu kayaknya masih belum cukup. Masih belum cukup karena belum Renner Apathy yang ditembakkan tadi nampaknya. Sedangkan dari Falcon ketika dia initiate dan cuma diterima oleh RRQ malah mereka kelabakan. Iya. That's why Lolita menjadi jawaban menurut Profesor KB. Iya, Lolita tadi emang pick yang udah paling bagus banget, apalagi ketika ada Varsha di dalam area of effect artillery-nya. Jadi high ground ada dan Skylar juga kali ini ready banget dengan Haswell saat lagi mungkin akan muncul. Sehingga membuat tim Falcon kayaknya tidak bisa berbuat banyak ketika bakal dirundui di area high ground-nya. Untuk sekarang sekalipun Falcon tidak memiliki high ground yang cukup, apalagi kalau ngomongin item. Zipix under banget, dia sudah selesai dengan Ancient Talisman. Sorry, untuk Justin sudah selesai dengan Ancient Talisman, tapi dia tidak memiliki bonus damage tambahannya, yaitu adalah Lightning Truncheon. Berbeda dengan Zipix yang sekarang baru sepertinya akan menuju pada Holy Crystal dan masih jauh banget. Iya, kalau ngomongin ke arah tim Falcon kali ini winning conditionnya mungkin bisa kita lihat dengan harapan kepada seorang Naomi ya. Baru satu kali tumbangkan, satu Renner Apathy-nya bisa dihindarkan terlebih dahulu, tapi hati-hati. Conceal Play bisa aja digunakan oleh Falcon maupun dari tim RRQ juga. Karena untuk saat ini Lordnya yang bakal menjadi target utama. Udah mulai dicicil perlahan tapi pasti juga Yellow Flash yang akan ditugaskan juga untuk mengecek. Namun Oh my hati-hati. god, nomor plus!
Seperti tiga mencoba di follow up ke arah belakang. Phil Moment Kane menggetarkan seri Sinor Senayan dan Kane hampir saja bisa ditumbangkan. Para pemain dari tim RRQ mendapatkan Free Lord Nevin. Tanpa adanya kontes sama sekali, 1-16 yang benar-benar tepat banget. Tapi lihat, RRQ kayaknya nggak mau mundur terlebih dahulu. Mereka bakal coba untuk ngasih pressure sebanyak-banyaknya base rate. Yang bakal menjadi target utama kali ini hanya dengan 4 pemain yang dimiliki oleh tim Falcon. Disiplin yang begitu tinggi akan menjadi kunci kali ini. Meskipun dengan perbedaan 8.000 gold, tetap dari RRQ harus waspada. Ya, sabar banget, temponya dijaga banget biar tidak ada terjadi sedikit kepleset atau bahkan sedikit blunder. Karena mau bagaimanapun tim Falcon masih memiliki sedikit magical damage untuk membersihkan bagaimana clear wave yang begitu cepat sekali. Apalagi untuk Lord sekarang. Ken! Oh Itu my dia targetnya. god! Reda Rapati Proscalar! Berhasil mendapatkan satu poin D nomor Blast. Bakal di pop up. Para pemain tim Falcon membalaskan kembali keadaan. Tapi spray down dari Proscalar menutup mereka masuk ke dalam back dari RRQ. Base terbuka dengan sangat bebas. Asal mendapatkan satu yellow flame. Dan bahkan ini fokus ke arah base-nya. Para pemain dari tim RRQ hingga apabila apapun terjadi tiba akan terjadi kembali dan bahkan menunggu satu Reda Rapati. Dan lihat mega kill didapatkan. Dan lihat Skylar fokus ke arah base-nya. Membuat RRQ maju ke bawah. Let's go! Selanjutnya Indonesia pada suaranya. RRQ Hoshi berhasil mendapatkan kemenangan di game kali ini. 3-2. Menolak untuk pulang dari M4 Stage. Dan kali ini kita harus mengucapkan respect sebaik-baiknya untuk tim Falcon. Permainan yang begitu baik mereka berikan di match kali ini. Dan sebuah sapaan dari Clay yang tadi Sabar, baru sabar. saja kita munculkan ya. Sabar. Tertangkap sedikit, ternyata sabar, tenang teman-teman. Mari kita Of beli respect. tepuk tangan dulu untuk tim RRQ. Luar biasa RRQ Hoshi, namun membalikan bagaimana sebuah pembatalan kemenangan. Oke. yang menuju Respect, kepada respect. teman-teman Falcon, dan ini dia bentuk respect. Karena mau bagaimanapun mereka bertanding hanya di line of down. Lihat Deden from Bogor kali ini benar-benar semangat, tapi kita harus appreciate perjuangan dari tim Falcon. Ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Tim yang sangat kuat, agresivitas, dan bahkan Blacklist pernah bilang Yap. RRQ sangat kuat dan Yap. tim Falcon bisa mengambil 2 poin atas RRQ. 2 poin yang benar-benar berharga juga untuk tim Falcon. Menandakan betapa kuatnya mereka untuk melakukan evaluasi. Pelajaran yang benar-benar cepat banget mereka terapkan di game yang keempat terutama. Yang dimana menyamakan kedudukan dengan tim RRQ Hoshi. But this is it. Juara kita untuk match kali ini melaju ke babak berikutnya. Dan Deden from Bogor. bagaimana pergerakan reverse sweep dari teman-teman tim Falcon. Deden dan kawan-kawan berhasil untuk membawakan kembali kemenangan menuju kepada RRQ Hoshi. Dan ini kalau boleh Ya. jujur, melihat M2, melihat M3, ini pertama kalinya mereka lolos dari lower bracket jadi lebih panjang. Dan sepertinya sudah akan ada tren negatif yang mulai dihapuskan dari kubu RRQ Hoshi. Dan nice try, jujur nice try banget bagi teman-teman dari tim Falcon. Karena mau bagaimanapun mereka memberikan perlawanan yang begitu luar biasa. Bahkan hampir membuat RRQ Hoshi kalah 3-2. Bukan perlawanan yang luar biasa lagi, bikin pusing 7 keliling permainan para tim Falcon. Dan bahkan membuat para fans dari Mobile Legends Indonesia juga udah mulai ketar-ketir. Bahkan kita Kister juga benar-benar cukup ketakutan dengan permainan yang luar biasa. Betul. Tapi- Dan inilah dia hasil, tetaplah hasil 3-2 untuk teman-teman RRQ Hoshi, dan mereka akan berlanjut ke babak selanjutnya. Langsung sepertinya akan terjadi sebuah evaluasi juga karena balik lagi mereka menang dengan sangat amat close game. Yap. Bisa dibilang ini mirip banget sama upper bracket mereka. Respect is the key, tutup Franco-nya. Tutup Franco karena Franco merupakan Naomi sebuah sih. jawaban, karena memang tanpa adanya Franco Kaja berbeda sekali walaupun efeknya sama. Efeknya Iya, suppress, benar. tapi bagaimana skenario untuk menangkapnya berbeda, dan hal tersebutlah yang ternyata dilihat oleh sosok Arcadia dan juga Acil di panggung tadi. Betul. Poin ketiga, Franco buang. Buang, respect.
gak usah pakai lagi. Iya, santai. Ya enggak, maksudnya Tapi emang ini menjadi salah satu jawaban juga ya kalau Emosional. ya, hype. Emosional. Kita hype. Karena tinggal satu lagi nih. Iya, emosional Iya, karena lagi. gini, karena kita sentimental dengan tim Indonesia. Iya, sih, Kita benar-benar. punya kedekatan tersendiri dan itu yang membuat kita selalu bisa bilang menggebu-gebu ketika Betul. sedang ada tim Indonesia yang bertanding. Iya, karena ini biar- saatnya Indonesia. Karena gini, Saat Indonesia. 8 minggu kita lihat mereka bertanding. Iya. Yes. 8 minggu kita lihat mereka berjuang untuk mencari 2 slot ke M4. Betul. Dan mereka berjuang dari luar yang gimana mereka susah banget Betul. untuk mendapatkan kemenangan. Apalagi lower bracket, ingat Lower lower bracket. bracket bukanlah tempat yang begitu nyaman bagi tim manapun. Dan tadi Ranger Mas sempat mention bahwa 8 minggu kita 8 sudah minggu kita. benar-benar kenal lah. Kenal lekat sekali kita dengan tim Indonesia. Jadi Betul baper. Faktanya manusia aja jatuh Iya. cinta itu butuh 6 minggu. Oh, 6 minggu. Kita 8 minggu. Bareng-bareng. Lebih lama lagi Lebih sebenarnya. lama lagi dan silakan Wah. Nevin juga KB. Ini Untuk item gold ya. 12-4, 13 menit game saja. End game yang begitu luar biasa cepat, makanya Yap. aku suka banget dengan agresivitas di awal game, apalagi dengan kerusuhan yang terjadi di Purple Buff semenjak awal. Itu Iya. sebenarnya jawabannya. Karena apa? Karena mau bagaimanapun, Ken sebagai Granger tidak bisa berbuat banyak kalau kita ngomongin soal early game. Early game-nya akan fall off sekali dan akan sangat mudah dirusuin oleh satu sosok Varsha yang artileri high ground-nya begitu tinggi, begitu luas, begitu besar, dan bisa menjangkau ke arah belakang dari teman-teman tim Falcon. Dan kita sempat melihat Justin, dia walaupun sempat mengambil beberapa ultimate, tapi ternyata dia fokus kepada Numenon Blast. Iya. Tidak begitu buruk karena ada beberapa inisiasi yang terjawab, tapi juga tidak begitu bagus. Karena mau bagaimanapun, Justin bikinnya magical damage dan dia sangat membutuhkan sekali serangan-serangan seperti Feather Airstrike agar seimbang nih. High ground-nya seimbang, damage-nya seimbang. Namun Skylar, jujur walaupun dia sempat ditumbangkan 2 kali di area top lane, tapi dia tetap farming, dia tetap fokus untuk mendapatkan item-itemnya dan the carry kita Clay. Dan jujur ini Clay bermain lepas banget 5 game walaupun tanpa adanya Lunox di game yang kelima. Dia tetap membuktikan bahwa gue lagi dalam keadaan prima. Iya, ini Gue akan bermain se-perfect mungkin dan itu perfect game buat Clay di game yang kelima. meskipun dengan hero yang udah dirubah-rubah juga ya di game yang Betul. kelima yang kalau kita compare dengan game 1 sampai game keempat itu beda banget. Dari Betul. segi gameplaynya juga yang tadi sempat dibahas oleh KB, tapi nice try balik lagi untuk tim Falcon. Dengan mereka ngebawa Lunox sebenarnya cukup impactful, tapi Sangat jadi impactful. minim damage gitu loh. Karena Justinnya juga ngambilnya ke arah 16. Ya dan ditambah untuk sekarang bagaimana skenario permainan yang ternyata benar-benar dipegang oleh sandbag kita, Bang Otat. Bang Otot ya? Bang Otot dong. Kalau Bang Otot, Otot satunya. Marek. Iya. Ya, Bang. Mirip soalnya Bang. Iya, sama-sama ada O depannya. Benar. Kalau gitu Bang Oji. Ya. Gak salah sih. Aduh balik lagi Sorot CR7 ya. ini kayak sorotan utamanya kalau misalkan gak ada split, nggak akan ada damage yang bisa menutup dari teman-teman tim Falcon dan itu yang mungkin regennya terlalu over ya karena kita tahu sendiri untuk Blue ultimate-nya mahal banget untuk sekarang. Dan bentar lagi langsung Nevin, kita bakal lihat MVP-nya siapa Nevin? Ini dia untuk MVP by Infinix Note Series jatuh ke tangan seorang Finn. Wow. Wah ini Gila. momennya emang dia dapat banget sih di Fin lot. moment. Fin moment. 1010. 1-10. Angka bagus lagi. Sempat ada beberapa momen juga dengan Kufranya namun tidak Iya. bisa dibilang seperfect ketika menggunakan Lolita dan itu Betul. mahal banget harganya ketika ngomongin game yang kelima Iya. dengan langsung mengembalikan bagaimana skenario permainan dari Lolita yang benar-benar memegang rumput nakal. Itu rumput nakal loh aku bilangnya. Karena Kenapa? dia tumbuh di dekat tembok. Dulu kan tembok kan, Oh, yang di area river. Iya. Kan dibelah dikit ada rumputnya. Itu rumput nakal. Oh, itu rumput rumput liar aku bilangnya. Lihat. Karena kan Bener sih. dekat banget sama tembok. Hmm. Dan kita tahu di situ sebenarnya Bahaya tempat yang berbahaya sekali ketika berada di tangan dari musuh kita. ya. Iya, Dan jadi ternyata Falcon tidak mengecek ke sana, Nevin. iya pas banget jadinya ketika perebutan objektif-objektif yang penting, Finn udah ada di sana. Dan ketika dibalaskan pun oleh seorang Justin, ini masih belum terlalu impactful. Dan kita lihat Lihat tuh. heat map-nya. Deket rumput liar kan? Tuh, Iya. Ranger Mas tuh. Iya. Yang sebelah kanan, Turtle, itu ada kecil lah Tengah-tengahnya gitu. itu ya. Tengah-tengahnya tuh yang di tengah-tengah sama yang di sebelah kanannya tuh. Hmm. Itu namanya kalau misalkan musuh pegang rumput itu sudah dalam dangerous, berbahaya. Berbahaya. Karena mau bagaimanapun itu kan kedetek sama Magic Sentry. Hmm. Dan kalau misalkan gak ketahuan sama Magic Sentry early game, ya otomatis dia akan lebih diuntungkan karena memang tidak terdeteksi mau bagaimanapun caranya. Namun Finn, dia tidak berfokus kepada EXP lane, dia hanya berfokus kepada Turtle. Sisanya invasi jungle, ayo masuk ke dalam jungle. Jangan kasih Ken-nya dapetin item atau Albert akan tumbang nanti di early game dan mid game. Iya, dia juga sempat nge-save ke area gold lane-nya juga tadi untuk memberikan sedikit penyelamatan dan dia untuk MVP highlights by Infinix Note Series. Dan ini adalah early game yang sangat memporak-porandakan banyak sekali kejadian di area
dari teman-teman tim Falcon karena memang mereka ketika dirusui dari area jungle mereka tidak punya jawaban atas apa kira-kira yang bisa menutupi banyaknya segi kuantitas dari teman-teman RRQ Hoshi. Karena tadi aku sempat penasaran juga kenapa Uranus yang di-pick semenjak kita melihat tidak ada hero badan dari teman-teman tim Falcon. Jujur, Regen memang menjadi jawaban dan juga sebuah lawan dari Glue. Tapi kalau Glue-nya sudah selesai dengan Dominance Ice, itu akan terlawan sekali. Efek dari life drain-nya akan menutupi bagaimana Regen yang begitu tinggi daripada Uranus. Bahkan Uranus-nya tidak dikasih 20 stack. Jadi bisa dibilang Uranus di sini tidak berpotensi untuk membadani serangan-serangan agresif dan ofensif dari teman-teman tim RRQ Hoshi di early game. Dan itulah